Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara anak putus-putus, putus-putus, Abu. Jelas nggak suaranya? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya. Tidak putus-putus ya? Eh, enggak Ustaz. Ya, ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadits hadits Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang banyak hanya untuk Allah Azza wa Jal, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat di atas hidayah, di atas hidayah as-sunnah, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepadanya dengan melakukan segala macam ketakwaan kepadanya. Niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Niscaya Allah akan selalu memberikan hidayahnya dan juga taufiknya. Salawat serta salam dalam pula kita panjatkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para pengikutnya yang insyaallah selalu istiqomah berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di kajian akidah. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini. Walaupun tadi sedikit terkendala, ya qadarullah. Memang nggak tahu kenapa ini dari bulan November kemarin, ya internet di rumah anak, ya wifi-nya itu selalu mengalami gangguan, ya di setiap Sabtu Ahad. Jadi kemarin-kemarin bisa tidak ada info dan sebagainya, itu karena wifi di rumah anak ini sedang bermasalah. Ya qadarullah. Jadi anak juga belum sempat mengganti providernya. Ya insya Allah, semoga Allah mengizinkan, memudahkan agar bisa mengganti provider yang lebih baik. Hmm. Jadi apabila ada suara putus-putus, ya mohon dimaklumi atau diinfokan, ataupun terputus misalnya, semoga bisa diinfokan ke Ana ya. Baik, kita lanjutkan kajian malam hari ini. Ya ini alhamdulillah kita di bab terakhir, ya bab terakhir dari kitab
khud aqidatak. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab terakhir dari kita memulai kajian yang pertama, dari bab pertama sampai terakhir ini. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kepada kita untuk memurojaah kembali ya, dan juga untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan dari kitab Hud Aqidatak ini. Dan insyaallah taala ya, apabila ada kesempatan nanti ya setelah pada Id ya ataupun pada Ramadan pada Id ya, apabila wifi-nya sudah bisa terkendali kembali ya, maka insyaallah kita akan lanjutkan dengan kitab akidah yang lainnya ya, kitab akidah yang dasar insyaallah ya. Ana ingin memulai dari kitab Al-Qawaidul Arba', insyaallah semoga Allah mudahkan. Insyaallah nanti akan Anda buatkan pamfletnya kembali ya, jadi siapa saja yang ingin mengikuti kajian akidah dasar selanjutnya maka bisa mendaftarkan ya, di kajian selanjutnya insyaallah. Metodenya sama ya, ada pembacaan kitab ya, ada pembacaan kitab dan sedikit penjelasan ya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke dalam bab yang terakhir, yaitu tentang as-sunnatu wal bid'atu ya, tentang sunnah dan bid'ah ya, tentang sunnah dan bid'ah ya. Sunnah dan bid'ah ini ya saling bergandengan. Ada sunnah yang baik, bid'ah ini adalah yang buruk ya. Ada yang baik dan yang buruk. Ya, mungkin di antara kita sudah mengetahui ya, dan sudah kita bahas sedikit yang mengenai bid'ah ya, di bab sebelumnya. Insyaallah pada bab ini ya, malam hari ini Ana akan menjelaskan secara ringkas ya, secara ringkas tentang bid'ah ya, bagi antum dan antuna yang belum mengetahui apa itu bid'ah atau baru hanya mendengar saja bid'ah itu ini seperti ini dan sebagainya. Obat batuk. Akan kami jelaskan ya, Ana jelaskan pada malam hari ini ya. Pikir mau dibaca. Baik, langsung saja ya, kita baca. Qala al-muallif rahimahullah, as-su'al al-awwal, hal fid dini bid'atun hasanatun. Berkata mu'alif penulis rahimahullah, apakah di dalam agama itu ada bid'ah hasanah ya, ada bid'ah yang baik? Maka Syekh menjawab, laisa fid dini bid'atun hasanatun wad dalilu qauluhu ta'ala. Tidak ada di dalam agama kita ya, agama Islam itu namanya bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah ya, sebagaimana kita dengar ya, dari sebagian ya ustadz ada yang mengatakan katanya ada bid'ah hasanah. Maka di sini saya menjawab, tidak ada bid'ah hasanah ya. Para ulama salaf ya, tidak mengatakan itu ada bid'ah hasanah ya. Dalilnya apa? Wa dalilu qauluhu ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Suratul Maidah. Dalilnya itu firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan kepada kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi atas kalian agama Islam ya, bagi
kalian itu sebagai agama. Nah, ini adalah dalil yang menjelaskan bahwasannya agama kita, ya agama Islam itu telah sempurna. Ya telah sempurna, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kaum muslimin semuanya sudah sepakat ya bahwasanya agama kita ini sudah sempurna. Ya, bahkan bukan cuma kaum muslimin saja, ya non muslim pun, ya contohnya yaitu kaum Yahudi, ya tatkala di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya ketika di zaman Umar bin Khattab, masa Khalifah Umar bin Khattab, datanglah seorang Yahudi, ya datanglah seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah. Kemudian Yahudi tersebut bertanya kepada Umar bin Khattab, atau berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha." Bahwasanya ada suatu ayat di dalam kitab kalian, yaitu Al-Qur'an, "Lau alaina nazzalat." Apabila ayat tersebut, ya ini hadis ini menjelaskan tentang ayat ini, tentang ayat al-yauma akmaltu ini, ya surat Maidah ayat 3. Ya, kata Yahudi tersebut bahwasanya apabila ayat ini, ayat tersebut turun kepada kami kaum Yahudi, ya, latakhadna dzalikal yauma 'idan. Ya, kata mereka, kata orang Yahudi tersebut, maka kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya kami. Ya, jadi dia tahu bahwasanya ayat ini adalah ayat penyempurna, menjelaskan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Ya mereka tahu, Yahudi. Ya, maka bagi kita yang kaum muslimin, apabila tidak tahu tentang ayat ini, ya, sebagai bukti bahwasanya agama kita itu telah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah kembali, maka ini sangat sayangkan, ya. Karena orang Yahudi saja itu tahu bahwasanya ayat ini adalah ayat tentang sempurnanya agama kita. Ya, bahwasanya ya kita sepakat ya di antara kita sudah tahu bahwasanya agama kita itu sudah sempurna. Ya. Maka di sini Anda akan jelaskan dulu ya pengertian dari bid'ah. Ya, Anda akan jelaskan pengertian dari bid'ah. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Muqarrarut Tauhid, ya di karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ya bid'ah secara bahasa, arti bid'ah dan secara bahasa lughatan atau secara bahasa artinya yaitu hal yang baru. Ya, hal yang baru. Ya, baru. Ya, bid'ah itu secara bahasa artinya baru. Secara bahasa, ya bahasa Arab. Ya, bukan secara istilah. Jadi secara bahasa maksudnya di sini contohnya ya kita katakan bahwasanya mic ataupun mobil ataupun HP secara bahasa itu artinya bid'ah, hal yang baru. Ya, hal yang baru di dalam secara bahasa. Ya. Kemudian kalau secara istilah sebagaimana yang dikatakan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan ma uhditsa fid dini ala khilafin ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi min aqidatin wa amalin. Ya. Bid'ah secara istilah yaitu segala suatu hal yang baru di dalam agama. Segala suatu hal yang baru di dalam agama yang bertentangan dengan ajaran Nabi SAW dan para sahabat
ya, berupa akidah ataupun amal soleh. Ya, jadi intinya bid'ah itu hal yang baru di dalam ibadah. Hal yang baru di dalam ibadah itu adalah bid'ah. Ya, itu pengertian bid'ah secara istilah. Maka ya, apabila ada seorang dai ataupun ustadz yang mengatakan ya, ya muka antum itu bid'ah, maka ini sangat-sangat suatu hal yang keliru. Ya, bid'ah secara bahasa, ya, bukan bid'ah secara istilah. Ya, karena Anda pernah mendengar ya kajian yang mereka yang mana ustadz tersebut masyhur ya, dikenal, nah, ya sangat disayangkan ya, padahal beliau itu ilmunya sangat luar biasa, tapi ya, karena adanya subhat di dalam uh, pemahamannya, maka dia mengatakan bid'ah itu ya, ya seperti Mike dan sebagainya, itu maka keliru ya. Maka uh, bid'ah secara istilah yang benar itu bid'ah di dalam agama, hal yang baru di dalam agama Islam ya. Inilah bid'ah yang dilarang. Ya, bid'ah yang dilarang adalah bid'ah yang ada di dalam agama, hal yang baru di dalam agama. Baik, kemudian Syekh meneruskan bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ya. Nah, bid'ah di dalam kebiasaan. Ya, ibtida'un fil adat. Ya, bid'ah dalam kebiasaan. Contohnya tadi, ya bid'ah dalam hal teknologi. Ya, dalam misalnya handphone, mobil, mic, ya, ataupun yang lainnya dalam hal teknologi, maka ini hukumnya dibolehkan karena tidak ada berkaitannya dengan agama. Ya. Kemudian yang kedua yaitu bid'ah di dalam agama. Nah, ini dia, ini bid'ah di dalam agama. Ini adalah macam bid'ah yang menurut istilah. Nah, bid'ah secara agama ini dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua kembali. Yang pertama bid'atun qauliyatun. Ya, i'tiqadiyatun. Ya, jadi yang pertama itu bid'ah di dalam pendapat akidah ataupun fikrah dalam pendapat akidah, seperti bid'ahnya perkataan orang-orang Syiah ataupun Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah ya, dan selain sebagainya dari kelompok-kelompok yang menyimpang ya, yang mana mereka memiliki pemikiran bid'ah di dalam keyakinan mereka, dalam akidah mereka, maka ini termasuk bid'ah fid din, ya, bid'ah dalam agama yang terlarang ya. Kemudian bid'ah fid din yang kedua ya, yaitu bid'ah di dalam ibadah ya. Seperti kata abudi lillahi bi ibadatin lam yashra'ha wa hiya aqsam. Jadi bid'ah di dalam ibadah ini ada beberapa bagian. Ya, di sini saya menyebutkan ada 4 bagian yang mana bid'ah di dalam ibadah itu bisa terjadi. Ya, bagian yang pertama yaitu bid'ah yang terjadi di dalam asal ibadah tersebut. Ya, contohnya seperti sholat yang tidak disyariatkan. Ya, seorang melakukan sholat yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya dari Nabi SAW, dari para sahabat, kemudian ia membuat sholat tersebut, maka ini termasuk bid'ah secara asalnya, secara aslinya. Ya. Kemudian seperti puasa yang tidak ada dasarnya juga, ya, yang mana sholat puasa tadi itu ada dasarnya, ya, ada aturannya, ada dalilnya. Kemudian apabila seorang membuat
ibadah baru, ya seperti sholat yang baru misalnya, ya kemudian puasa yang baru, ya puasa setahun full tidak pernah berbuka misalnya, ya maka ini termasuk bid'ah, ya menyelisihi sunnah Nabi SAW yang mana Nabi Muhammad SAW berpuasa dan berada berbukanya, ya. Kemudian bagian yang kedua yaitu adanya penambahan, ya ma yakunu min ziyadati fil ibadatil masyru'ah, ya fil ibadatil masyru'ah, kama law zada raq'atan, ya khamisatan fis salati dhuhri awil asri masalan. Adanya penambahan di dalam ibadah yang sudah disyariatkan. Ini yang kedua, ya bagian yang kedua adanya penambahan di dalam ibadah yang sudah disyariatkan. Contohnya sholat zuhur yang tadinya 4 rakaat ditambah menjadi 5 rakaat, ya. Ataupun sholat asar yang 4 rakaat menjadi 5 rakaat, ya. Kemudian misalnya zikir yang sudah ditentukan, ya zikir pada sholat membaca subhanallah 33 kali namun ditambah menjadi 100 misalnya, maka ini juga termasuk bid'ah. Ya bid'ah tambahan, ziyadah. Yang mana ketentuannya dari syariat sudah ditentukan nominalnya, misalnya sholat duhur 4 rakaat kemudian ditambah tadi zikir pada sholat ya subhanallah 33 kali menjadi 100 misalnya. Ya, secara logika bila tidak mengikuti syariat, ya, maka ini hal yang baik, ya, secara logika. Karena ditambah rakaat otomatis bertambah pahalanya kalau tidak mengetahui dalilnya, ya. Kemudian seperti zikir tadi, subhanallah 133 kali menjadi 100 kali kepada sholat. Secara logika itu bertambah nominal angkanya itu akan bertambah pahalanya kalau logika tanpa mengetahui dalil, ya. Tanpa dia mengetahui dalil. Ya, namun ketika dia sudah tahu dalilnya, ketentuannya seperti ini dari syariat, ya sholat duhur itu harus 4, tidak boleh lebih dari 4 ataupun kurang, ya maka harus dipatuhi, harus ditaati. Tidak boleh menambah hal dalam ibadah tersebut, tidak boleh menambahkannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, yaitu terjadi di dalam kefiat ataupun tata cara, ya tata cara ibadah yang sudah disyariatkan. Ya contohnya di sini Syekh Shalih Fauzan memberikan contoh zikir yang sudah disyariatkan setelah sholat, ya setelah sholat itu syariatnya dibaca dengan sendiri-sendiri, ya masing-masing, ya namun dibaca secara jamaah, ya maka ini menyelisihi syariat yang mana Nabi SAW memerintahkan untuk berzikir masing-masing, ya sendiri-sendiri ketika pada sholat. Namun apabila secara berjamaah maka ini bertentangan dengan dalil yang sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tadi ya dalilnya ini agama Islam itu sudah sempurna. Semua yang sudah diperintahkan oleh Allah sudah Nabi kemudian sudah disampaikan juga, sudah diperintahkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada satupun perintah ataupun larangan yang tidak disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu terjadi dengan mengkhususkan waktu, ya, mengkhususkan waktunya, ya, mengkhususkan waktunya. Ya, contohnya seperti kemarin, ya, malam nisfu Sa'ban, ya, nisfu Sa'ban, nisfu Sya'ban ini adalah mengkhususkan waktu yang mana tidak ada dalilnya atau ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya, maka ini terjadi
bid'ah ya dalam masalah mengkhususkan waktu. Apapun itu misalnya ya misalnya di waktu pertengahan malam ataupun ya pertengahan malam itu misalnya ada seorang yang mengatakan maka lebih baik mem- memperbanyak membaca Al-Quran misalnya ya di malam nisfu Sa'ban ya, di tengah malamnya ya maka ini butuh dalil ya, kalau misalnya apalagi dikhususkan dengan sholat tahajud misalnya ya maka ini butuh dalil mengkhususkan waktu ibadah tertentu ini membutuhkan dalil ya. Ya, jadi intinya dari bid'ah ini apabila Nabi SAW dan para sahabat tidak mengajarkannya, tidak ada perintah dari dari Muhammad SAW ataupun tidak ada asar dari para sahabat, maka janganlah sampai kita membuat hal yang baru dalam agama. Ya, kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Ya, kalaupun ada ulama yang mengatakan seperti ini, maka kita juga harus merujuk kembali kepada dalil. Ya, kita lihat kembali dalilnya, apakah ini dalil yang sahih ataupun yang palsu ataupun yang dhaif. Ya, kalau sahih kita ambil, maka kalau dhaif ataupun palsu maka kita tinggalkan. Ya. Dan hukum bid'ah ini adalah muharramah ya, wa dhalalah. Jadi hukum dari Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwasanya hukum bid'ah ini adalah haram dan termasuk perbuatan kesesatan ya ya karena Nabi SAW bersabda kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah ya dalam agama itu adalah dolalah ya sesat, keliru ya tidak dibenarkan di dalam syariat. Allah taala a'lam. Jadi itu penjelasan sedikit tentang bid'ah ya. Jadi untuk masalah bid'ah ini sangat banyak perinciannya ya. Di sini dalam kitab ini dibahas sampai hampir 30 halaman. Ya, banyak. Ya, namun tadi Ana mengambil poin-poin yang inti ya, di awal dasar dari bid'ah tersebut. Taib. Ya, jadi intinya apabila kita ingin beribadah, maka kita harus kembalikan kepada dalil yaitu dari Nabi Muhammad SAW ataupun para sahabat, apakah para Nabi Muhammad dan para sahabat itu melakukannya atau tidak. Baik. Selanjutnya, nah ini dalil dari hadis Nabi SAW. Ya, wa qalu sallallahu alaihi wasallam wa qulu bid'atin dolalah wa qulu dolalatin finnar. Ya, ini yang tadi setiap bid'ah itu dalam agama ya bid'ah fid din dolalah. Nah, bid'ah dalam agama itu semuanya sesat dan setiap kesesatan itu berada di dalam neraka. Waliyadzubillah. Jadi ancamannya seseorang yang melakukan bid'ah itu akan diancam dengan neraka. Waliyadzubillah. Makanya tadi saya mengatakan bahwasanya hukum bid'ah ini adalah muharramah ya, dan dolalah, haram dan ya termasuk kesesatan. Baik, as-su'alu tsani ma hiya bid'atu fid din? Ya, apa itu ya bid'ah di dalam agama? Ya, apa itu bid'ah dalam agama? Saya menjawab al-bid'atu fid din hiya ziyadatu fihi aw nuqsani qala ta'ala munkirun 'alal musyrikina bid'ahim am lahum syuraka'u syara'u ini kurang ini ya kurang apa syuraka'u apa namanya khatnya salah ini seperti ini syuraka'u ya ini harokatnya salah ya cetakannya am lahum syuraka'u syara'u lahum
minad dini ma lam ya'dan bihillah. Ya, ma lam ya'dam bihillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah ya bagi mereka itu apakah bagi mereka sekutu-sekutu mereka itu yang memberikan syariat kepada mereka di dalam agama ya, yang tidak Allah izinkan, yang tidak Allah izinkan. Ya, apakah bagi mereka itu sekutu-sekutu yang mensyariatkan kepada mereka ya, terhadap agama dari agama yang tidak Allah izinkan. Jadi ini bagi mereka yang ya non muslim, mereka membuat syariat-syariat yang mana Allah tidak mengizinkan hal tersebut. Ya. Nah, ya, bid'ah dalam agama yaitu penambahan di dalamnya atau pengurangan. Ini Syekh mengatakan bid'ah di dalam agama itu adalah ya ziyadah, menambahkan di dalam agama atau menguranginya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya mengingkari perbuatan orang-orang musyrik terhadap bid'ah mereka. Ya, jadi ya apakah sekutu-sekutu mereka itu mensyariatkan pada mereka agama yang tidak Allah izinkan. Jadi sama ya, segala segala sesuatu ya bid'ah dalam agama kita itu Allah tolak. Allah tidak mengizinkannya. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya barang siapa yang membuat hal baru ya di dalam agama kami ya yang tidak ada dasarnya dari kami fahuwa raddun maka ia tertolak. Ya. Ini dalil dari hadis Nabi SAW yang barang siapa yang membuat suatu ajaran ataupun amal yang dalam agama kami fi amrina ya, dalam agama kami hada malisa minhu yang tidak ada dasarnya dari kami bahwa rad maka dia tertolak. Ya raddun wairu maqbulin. Raddun adalah tidak tertolak. Kemudian as-soal ats-tsalis hal fil islami sunnatun hasanatun. Ya, apakah dalam Islam itu ada sunnah yang baik? Maka saya menjawab, na'am. Fil islami sunnatun hasanatun. Ya, di dalam Islam itu ada sunnah yang baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajri man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'. Ya. Barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik. Ya, karena sunnah di sini ada dua. Dalam hadis ini ya disebutkan sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Ya. Sunnah di sini artinya sunnah petunjuk ya, petunjuk yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala. Dan pahala siapa saja yang mengikuti ataupun yang mengamalkan petunjuk tersebut, ya sunnah hasanah tersebut. Min ghairi an yanqussa dengan tanpa mengurangi dari pahalanya itu sedikit pun. Ya. Jadi ini amal jariyah. Ya. Apabila seorang itu membuat contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya sama ya seperti uh, amalan yang ia lakukan tersebut. Ya. Jadi intinya mendapat pahala jariyah. Ya. Baik. Soal yang terakhir, soal Ar-Rabi, mata yang tasirul muslimun. Ya, kapan kaum muslimin itu menang? Ya, kapan kaum muslimin itu menang? Maka saya menjawab, yang tasirul muslimuna idza raja'u ila tatbiqi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam wa akhadhu bi nashri tauhidi wa haddaru minasyirki ala ikhtilafin madahirihi wa'iddu li'a'daihi mastata'u min quwwah
Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya. Kata Syekh menjawab, kaum muslimin itu akan menang apabila raja'u illa tatbiki kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Apabila kaum muslimin itu kembali kepada mengamalkan kitabullah, mengamalkan Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhu bi nasyr tauhid, dan kaum muslimin tersebut menyebarkan tauhid, ya. Dan kaum muslimin tersebut menyebarkan tauhid, maka ia akan mendapatkan kemenangan. Wa hadzaru minasyirki ala ikhtilafin mudahirihi. Ala ikhtilafin mudahirihi. Dan berhati-hati terhadap syirik, kesyirikan yang bermacam-macam. Ya. Wa'iddu li'a'daihim mastata'u min quwwah, dan mempersiapkan diri mereka untuk memperkuat diri mereka, ya, semampu mereka, ya, untuk melawan li'a'daihim, untuk melawan musuh-musuh mereka. Jadi di sini ya, urutannya yang pertama itu dengan mengamalkan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Ya, kaum muslimin itu akan mendapatkan kemenangan apabila dia kembali kepada mengamalkan Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mereka menyebarkan tauhid, ya, menyebarkan tauhid dan berhati-hati terhadap ataupun menghindari kesyirikan, yang mana kesyirikan tersebut ikhtilaf banyak, ya, macamnya. Dari kesyirikan dari zaman dahulu, kemudian kesyirikan modern, ya, kesyirikan itu banyak, ya, macamnya. Kemudian kaum muslimin tersebut mempersiapkan diri mereka, ya, tenaga mereka, kekuatan mereka, ya, baik itu kuatnya ilmu ataupun fisik mereka, ya, untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Ini yang terakhir, ya, ya, kuat, ya, mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh agama Islam, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah, ya, apabila kalian menolong agama Allah, yang surukum wa yutsabbit aqdamakum, maka Allah akan menolong kalian dan mengkokohkan kalian terhadap agama kalian, ya. Ini dalilnya, ya. Jadi kaum muslimin itu akan menang apabila kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan menyebarkan tauhid dan menjauhi segala macam kesyirikan. Dan juga firman Allah yang lain, ya, wa qala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlifa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadu lahum wa la yubadillannahum min ba'di khawfihim amana ya'budunani la yushriku nabi syai'a, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa'adallahu alladhina amanu minkum, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus solihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, maka dia, yaitu Allah, akan memberikan kekuasaan kepada mereka, itu orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka fil ard, di muka bumi ini, ya, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada kaum sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadu lahum.
Ya. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Ya, humul ladzi irtadha lahum. Dan Allah akan mengokohkan agama mereka yang mana agama tersebut telah Allah ridhoi. Ya. Dan juga wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amana. Dan Allah akan menggantikan keadaan mereka, ya, menggantikan keadaan mereka yang sebelumnya itu khauf, min ba'di khaufihim, yang sebelumnya itu ada rasa takut, ya, takut terhadap musuh-musuh Allah, yaitu akan menjadi aman, merasa aman. Ya, awalnya kaum muslimin itu lemah, kemudian Allah akan menggantikannya lagi menjadi kaum muslimin tersebut yang aman, yang kuat. Ya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya, mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, yang selalu mentauhidkan Allah, ya'budunani, yang selalu mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka Allah akan memberikan janji itu, memberikan kekuasaan, ya, di muka bumi ini. Jadi umat Islam itu akan jaya, ya, apabila ia mentauhidkan Allah, ya, beriman kepada Allah dan menjauhi segala macam kesyirikan. Kemudian juga Allah akan mengkokohkan, ya, hati mereka terhadap agama mereka, itu agama Islam, ya, yang Allah ridhoi. Dan juga Allah akan menggantikan keadaan mereka yang awalnya itu ada rasa takut, kemudian menjadi rasa aman dan tentram. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka yang berpegang teguh, ya, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam kesyirikan. Allah taala a'lam. Baik, ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait materi, ya, bab terakhir ini. Apabila kurang jelas ataupun ada kesalahan, ya mohon diingatkan. Apabila ada kekurangan, yang antum bisa cari referensi lain, ya, dari ustaz-ustaz yang lain, ya, dari di video YouTube ataupun yang lainnya. Karena ini penjelasan bid'ah itu sangatlah panjang, ya, butuh sampai 2 pertemuan atau 3 pertemuan gitu, ya, untuk membahas bid'ah secara rinci. Baik, mungkin ini saja. Kita lanjut ke pembacaan, ya. Baik, Abdullah, ya, ada 2 di sini. Ya, mungkin di sini ada Abu Dafa, silakan yang mau baca. Di sini ada 4 soal, ya. Nah, Dibaca nah, Mus. 2 soal, ya, Bu. Silakan, Abu. Bismillah. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala. As-sunnatu wa bid'atu. As-su'alu awal. Hal fid dini bid'atun hasanatun? Nah, Jawabu laisa fid dini bid'atun hasanatun. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu akum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Suratul Maidah. nah, Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dolalatin wa kullu dolalatin finnar. Sahih rawahu Ahmad wa ghairihi. As-su'alu asa mahiyal bid'atu fid din? Jawabu al bid'atu fid dini
hiya ziyadatu fihi awin nuqsani. Naam. Qala Allah Ta'ala munkaron alal musyrikina bid'ahum. Nah,